Bagaimana cara mengatasi air kolam yang bau, padahal baru sehari ganti air? Sebisa mungkin jaga agar air kolam kalian tidak bau, sebab jika sekali saja air kolam kalian bau, biasanya itu sulit untuk dihilangkan. Walaupun kalian terus-menerus melakukan pergantian air kolam, itu tidak akan merubah apapun, malah akan membuat ikan lele kalian menjadi tambah stres. Mohon diingat, setiap air baru yang datang ke kolam, ikan lele akan beradaptasi lagi dengan air yang baru. Dan di video kali ini, saya akan membahas tentang faktor penyebab air kolam ikan lele menjadi bau agar kalian bisa mengantisipasinya dan cara mengatasinya. Berikut ini adalah 4 faktor penyebab utama air kolam ikan lele kalian menjadi bau dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, kolam ukuran kecil isi bibit lelenya terlalu banyak. Terkadang para pemula tidak sadar akan hal ini. Mereka pikir asal buat kolam saja, isi air dan tebar bibit lele, tanpa memperhitungkan berapa ukuran kolamnya dan berapa jumlah bibit lele yang ditebarkan. Saya mengetahui hal ini saat live streaming. Banyak sahabat yang bertanya tentang bau air kolam. Giliran saya tanya ukuran kolamnya berapa dan jumlah tebar bibit lelenya berapa, rata-rata mereka suka kebablasan tebar bibit lele dalam jumlah yang sangat banyak sekali di kolam yang ukurannya kecil. Imbasnya, kualitas air kolam jadi cepat sekali rusak akibat ketidakseimbangan debit air kolam dengan populasi ikan lele di kolam. Saran saya, jumlah tebar bibit lele yang aman bagi pemula yaitu 100, paling banyak 150 ekor per meter kubik. Dan udah saya bahas di video yang ini, silahkan cari saja. Jika sudah terlanjur kalian tebar bibit lele terlalu banyak di kolam ukuran kecil, terus air kolamnya menjadi bau, silahkan buat kolam baru dan ikan dibagi menjadi 2 kolam agar tidak terlalu padat. Semoga lahan dan modal kalian masih ada. Dan jika lahan dan modal kalian tidak ada lagi, mungkin kalian akan capek sering melakukan pergantian air kolam. Dan jangan lupa juga beli Probiomax sebagai probiotik air kolam untuk membantu memperpanjang masa penggunaan air kolam. Yang kedua, tidak melakukan pemupukan dan pengendapan air kolam di awal. Sudah mau ukuran kolam kecil, tebar bibit lelenya kebanyakan, ditambah di awal tidak melakukan pemupukan air kolam dengan probiotik, ini jelas air kolam akan cepat sekali bau. Saran saya, lakukan pemupukan terlebih dahulu pada air kolam sebelum tebar bibit lele. Gunakan probiotik Bluecor Probiomax untuk memupuk air kolam kalian. Lalu endapkan selama 3 atau 4 hari. Setelah itu baru kalian tebar bibit lele. Lalu bagaimana kalau di kolam sudah terlanjur tebar bibit lele dan air kolam menjadi bau? Kalian siapkan dulu 1 kolam yang kosong, lalu isi air dan lakukan pemupukan dengan probiotik yaitu Probiomax. Setelah itu endapkan minimal sehari semalam. Selanjutnya silahkan kalian lakukan pergantian air kolam yang bau. Kuras total kolamnya, sipon dinding dan dasar kolamnya dibersihkan sampai bersih, lalu ganti air dengan air yang sudah ditandon dan dipupuk tadi. Yang ketiga, tidak pernah melakukan pergantian air kolam. Terkadang pemula pikir budidaya ikan lele itu tanpa melakukan pergantian air kolam. Sudah mau ukuran kolam kecil, tebar bibit lele dengan jumlah yang banyak, tidak melakukan pemupukan air kolam. Setelah berjalan budidaya selama 2 minggu, air kolam menjadi bau. Mereka baru bertanya, kenapa air kolam menjadi bau? Padahal jarak 2 minggu dari penebaran bibit lele, kita harus memeriksa kualitas air kolam. Saran saya, silahkan cek kualitas air kolam di umur 1 minggu atau 10 hari, paling lambat 15 hari dari penebaran bibit lele. Jika air kolam kalian bau, segera lakukan pergantian air kolam. Jangan sampai telat karena ini akan berimbas kepada kesehatan ikan lele yang kita pelihara. Yang terakhir, memberi pakan alternatif untuk ikan lele di kolam darat. Kolam darat meliputi kolam terpal, kolam plastik, kolam beton, dan sebagainya. Kolam tersebut termasuk kategori kolam buatan yang segala sesuatunya dibuat-buat. Ingin ikan sehat dibuat-buat, ingin ikan betah dibuat-buat, ingin air kolam hijau dibuat-buat, segala sesuatunya dibuat-buat. Kalau kalian mengaplikasikan pakan alternatif, terutama pakan alternatif jenis daging seperti emon rebus atau usus ayam, baik dimatangkan ataupun mentahan, biasanya itu dapat menyebabkan air kolam menjadi bau. Makanya saya melarang kalian untuk melakukan hal itu, apalagi kepada para pemula yang belum paham akan tata cara budidaya ikan lele. Adapun di luar sana ada beberapa orang yang melakukan pemberian pakan alternatif jenis daging di kolam terpal. Mau ngikutin atau tidak itu terserah kalian. Manfaat atau resiko yang kalian terima harus kalian pertimbangkan. Ingat, mereka yang melakukan itu sudah paham ilmunya dan cara mengatasinya jika terjadi masalah. Sementara kalian masih pemula yang belum paham segala sesuatu
satunya rentan sekali terjadinya bau pada air kolam. Jika kalian masih nekat melakukan itu, kalian harus terima konsekuensinya. Di antaranya air kolam bau, sering ganti air kolam, capek melakukan pergantian air kolam, dan ikan lele bermasalah, selebihnya mati akibat kualitas air kolam rusak dan bau. Semoga bermanfaat dan terima kasih.